Halo sahabat matematika, kali ini kita akan belajar tentang perbandingan di channel Trinomedi. Ada 3 item utama yang akan kita bahas di sini, yaitu perbandingan senilai, perbandingan berbalik nilai, dan skala. Sebelum kita bahas 3 item ini lebih lanjut, mari kita pelajari terlebih dahulu apa itu perbandingan. Perhatikan gambar. Ini adalah gambar 13 orang yang sedang berfoto. 10 diantaranya adalah perempuan dan 3 diantaranya laki-laki. Berdasarkan informasi ini, dapat dibuat kesimpulan bahwa perbandingan banyaknya perempuan dan laki-laki di foto adalah 10 berbanding 3. Perbandingan ini dapat ditulis 10 bahagi 3 atau 10/3. Contoh yang kedua, ini adalah 6 buah jeruk yang dijual dengan harga Rp9.000. Perbandingan yang dapat kita buat adalah jeruk berbanding harga, sama dengan 6 berbanding 9.000. Dalam melakukan perbandingan, harus dalam bentuk yang paling sederhana, maka 6/9.000 harus disederhanakan menjadi 1/1500. Ini juga berarti bahwa harga 1 buah jeruk adalah Rp1.500. Nah, apa itu perbandingan? Perbandingan sering disebut juga rasio. Perbandingan adalah proses membandingkan dua besaran sejenis dan memiliki satuan yang sama, dan biasanya dinyatakan dalam bentuk pecahan. Ada poin-poin penting dalam melakukan perbandingan, yaitu 1. Besaran yang dibandingkan harus mempunyai ukuran atau satuan yang sama. 2. Dalam menyatakan perbandingan, satuannya tidak perlu disebutkan. 3. Dalam melakukan perbandingan, hasil baginya harus dalam bentuk yang paling sederhana. Mari kita bahas perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Ciri-ciri perbandingan senilai. Jika suatu variabel bertambah, maka variabel lain juga ikut bertambah. Ciri-ciri perbandingan berbalik nilai. Jika suatu variabel bertambah, maka variabel lain berkurang. Ada rumusnya untuk perbandingan senilai. A1 per B1 sama dengan A2 per B2. Untuk perbandingan berbalik nilai, A1 per B2 sama dengan A2 per B1. Silakan amati dan perhatikan perbedaannya. Kita lihat contoh untuk perbandingan senilai. Harga 4 buah apel adalah Rp16.000. Pertanyaannya, berapa harga 15 buah apel? Contoh ini termasuk contoh perbandingan senilai. Mengapa? Ingat bahwa ciri-ciri perbandingan senilai, jika suatu variabel bertambah, maka variabel lain pun ikut bertambah. Nah, di sini, jika harga 4 buah apel 16.000, maka harga 15 buah apel pasti lebih dari 16.000. Kita lihat penyelesaian. Misalkan dulu variabel A untuk apel dan variabel B untuk harga. Maka tuliskan informasi yang ada. A1 itu 4, B1 16.000, A2 15, dan B2 berapa? Selesaikan, tuliskan dulu rumusnya. A1 per B1 sama dengan A2 per B2. Ganti nilai variabel ini dengan nilai yang ada. A1 itu 4 per B1 16.000 sama dengan A2 15 per B2. Nah, ingat, dalam melakukan perbandingan harus dalam bentuk yang paling sederhana, maka 4 per 16.000 harus disederhanakan terlebih dahulu. Dapat disederhanakan menjadi 1 per 4.000 sama dengan 15 per B2. Sampai di sini kita kali silang. 1 kali B2 sama dengan 15 kali 4.000. Maka B2 sama dengan
60.000. Ini artinya harga 15 buah apel adalah Rp60.000. Contoh yang berikut untuk perbandingan berbalik nilai. Suatu rumah dikerjakan oleh 8 orang pekerja selama 15 hari. Jika rumah tersebut dikerjakan oleh 10 pekerja, berapa hari yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut? Silakan misalkan variabel A untuk pekerja dan variabel B untuk hari. Tuliskan informasinya. A1 itu 8, B1 15, A2 10, B2 berapa? Tuliskan rumusnya. A1 per B2 sama dengan A2 per B1. Maka A1 itu 8 per B2 yang akan dicari sama dengan A2 10 per B1 15. Nah, sederhanakan lagi 10 per 15 menjadi 2 per 3. Maka 8 per B2 sama dengan 2 per 3. Kita kali silang. 2 kali B2 sama dengan 8 kali 3. Maka 2B2 sama dengan 24. B2 sama dengan 24 per 2. B2 sama dengan 12. Nah, ini berarti pekerjaan tersebut akan selesai dalam waktu 12 hari jika dikerjakan oleh 10 orang pekerja. Yang berikut ada contoh peristiwa yang tergolong perbandingan senilai atau perbandingan berbalik nilai. Untuk perbandingan senilai, contoh peristiwanya jarak tempuh dengan waktu tempuh, jumlah pekerja dengan upah yang dikeluarkan, jumlah barang dengan harga barang, jumlah tabungan dengan waktu tabungan, dan jumlah makanan dengan jumlah orang yang menghabiskan. Untuk perbandingan berbalik nilai, contohnya kecepatan mobil dengan waktu tempuh, jumlah pekerja dengan waktu penyelesaian, waktu kerja dengan gaji yang diperoleh, dan jumlah hewan dengan waktu penghabisan makanannya. Mari kita bahas tentang skala. Apa itu skala? Skala adalah perbandingan antara jarak pada peta dengan jarak sebenarnya. Jadi, skala biasa dinyatakan dalam bentuk perbandingan. Rumusnya, skala peta sama dengan jarak pada peta per jarak sebenarnya. Ini adalah peta Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dengan skalanya 1 berbanding 2.600.000. Artinya apa? Artinya, setiap jarak 1 cm pada peta mewakili jarak 2.600.000 cm pada jarak sebenarnya, atau setara dengan 26 km. Ini adalah peta Kalimantan Timur dengan skala 1 berbanding 1 juta. Artinya, setiap jarak 1 cm pada peta mewakili jarak 1 juta cm pada jarak sebenarnya. Kita lihat contoh soal untuk skala. Contoh yang pertama, untuk menentukan skala peta. Contohnya, jarak kota A dan kota B pada peta adalah 20 cm, sedangkan jarak sesungguhnya ketika diukur di lapangan adalah 2 km. Pertanyaannya, berapa besar skalanya? Tuliskan dulu informasi yang ada. Jarak pada peta 20 cm, jarak sebenarnya 2 km. Nah, dalam melakukan perbandingan, satuannya harus sama. Maka 2 km harus kita konversi atau kita ubah dulu satuannya ke dalam bentuk cm. Masih ingat caranya? 2 km ke cm turun berapa tangga? 1 kali 10, 2 kali 100, 3 kali 1000,
4 kali 10.000, 5 kali 100.000. Nah, berarti 2 ini harus kita kali dengan 100.000. Berarti 2 kali 100.000 sama dengan 200.000. Jadi 2 km itu sama dengan 200.000 cm. Skala peta. Berapa skala peta? Untuk penyelesaian, tuliskan rumusnya. Skala peta sama dengan jarak pada peta per jarak sebenarnya. Jarak pada peta tadi 20 cm per jarak sebenarnya 200.000 cm. Sama dengan, tinggal disederhanakan menjadi 1 per 10.000. Atau dapat ditulis dalam bentuk 1 berbanding 10.000. Nah, berarti skala peta itu adalah 1 berbanding 10.000. Contoh yang kedua untuk menentukan jarak sebenarnya. Contoh, jarak kota Kefa-Menanu ke kota Eban pada peta adalah 27,2 cm. Jika skala peta 1 berbanding 125.000, berapa jarak sebenarnya antara dua kota tersebut? Tuliskan dulu informasinya. Skala peta 1 berbanding 125.000. Bisa ditulis 1 per 125.000. Jarak pada peta 27,2 cm. Berapa jarak sebenarnya dua kota tersebut? Tuliskan rumusnya. Skala peta sama dengan jarak pada peta per jarak sebenarnya. Skala peta tadi 1 per 125.000 sama dengan jarak pada peta 27,2 per jarak sebenarnya. Karena belum diketahui, maka kita pakai variabel X saja. Sampai di sini tinggal kali silang. 1 kali X sama dengan 27,2 kali 125.000. Maka X sama dengan 3.400.000. Ini berarti jarak sebenarnya antara dua kota tersebut adalah 3.400.000 cm atau sama dengan 34 km. Kita lihat contoh ketiga untuk menentukan jarak pada peta. Contoh, jarak sebenarnya antara kota Kupang dan kota Kefa-Menanu adalah 194 km. Berapa jarak kedua kota tersebut pada peta dengan skala 1 berbanding 50.000? Tuliskan informasi yang ada. Skala peta 1 berbanding 50.000 atau dapat ditulis 1 per 50.000. Jarak sebenarnya 194 km atau sama dengan 19.400.000 cm. Berapa jarak pada peta? Tuliskan rumusnya. Skala peta sama dengan jarak pada peta per jarak sebenarnya. Skala peta 1 berbanding 50.000 sama dengan jarak pada peta, kita misalkan dulu X per jarak sebenarnya 19.400.000. Tinggal kali silang 50.000 kali X sama dengan 1 kali 19.400.000. Maka X sama dengan 19.400.000 per 50.000. Supaya mempermudah, tinggal kita coret 40 di atas, coret 40 di bawah, sehingga tinggal kita bahagi 1940 dengan 5. Hasilnya 388. Nah, ini artinya jarak kota Kupang dan kota Kefa-Menanu
pada peta dengan skala 1:50.000 adalah 388 cm. Sekian video pembelajaran ini, selamat belajar, semoga bermanfaat, dan jangan lupa like, share, dan subscribe, serta aktifkan tombol notifikasinya.